yang berkenan mengatakan saya Muhammad Iqbal. Saya Ica Sarjana. Saya Rizky Mawati. Kami akan menjelaskan tentang kelebihan dan tantangan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan sebuah pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi dan membantu keberagaman peserta didik dalam satu kelas. Adapun kelebihan dalam menjalankan pembelajaran berdiferensiasi menurut Prayogi yaitu yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan peserta didik. Dalam satu kelas, guru harus mendidik banyak peserta didik sekaligus. Karakteristik, minat, kemampuan, dan kebutuhan yang dimiliki tiap peserta didik pastinya berbeda-beda. Guru harus bisa memastikan tiap peserta didik dapat memperoleh pembelajaran yang efektif dan sesuai, meskipun ada beragam perbedaan dalam satu kelas. Dengan guru mengetahui perbedaan antar peserta didik dalam kesiapan belajar, minat, dan profil belajar, maka peserta didik akan mendapatkan pembelajaran secara maksimal. Yang kedua yaitu memaksimalkan kualitas pembelajaran peserta didik. Apabila pembelajaran yang peserta didik terima sesuai dengan kebutuhannya, maka peserta didik pasti akan dapat memperoleh pengetahuan secara maksimal. Peserta didik akan mendapatkan kualitas belajar yang baik bila pengajarnya memiliki pengertian mengenai kebutuhan belajarnya dan dapat mengarahkannya dalam membuat pilihan-pilihan terkait pembelajaran. Dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi, pengajar harus mengenal tiap peserta didiknya agar dapat membuat penyesuaian pembelajaran yang tepat. Jika pembelajaran berdiferensiasi yang peserta didik terima tepat, maka ia akan memperoleh pembelajaran dengan kualitas yang terbaik. Yang ketiga yaitu meningkatkan motivasi peserta didik. Dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi, pengajar menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan tiap peserta didik. Dengan begitu, peserta didik dapat memperoleh pembelajaran secara efektif dan menunjukkan potensi yang dimiliki. Peserta didik akan menjadi lebih termotivasi karena peserta didik memahami apa yang perlu dilakukan, mendapat tugas yang disesuaikan dengan karakteristik individual dan intelektualnya, serta mendapat umpan balik yang jelas. Pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah student center. Student center adalah pendekatan di mana pengajar tidak langsung mengajar kepada peserta didik, melainkan peserta didik harus mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri. Peserta didik bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri dan harus berpartisipasi secara aktif di kelas. Motivasi peserta didik akan meningkat jika peserta didik terlibat dalam proses pembelajaran. Peserta didik akan terdorong untuk memantau perkembangan pembelajarannya, menetapkan target personal, dan berusaha untuk mengatasi kesulitan pembelajaran yang dialami. Kelebihan selanjutnya yaitu peserta didik menjadi lebih terlibat dan fokus di kelas. Jika strategi pengajaran tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik, maka peserta didik dapat kehilangan fokus. Sebaliknya, peserta didik akan terpicu dan terlibat di kelas apabila tugas dan aktivitas yang dilakukan merupakan pilihannya sendiri. Peserta didik akan terlibat di kelas jika peserta didik menganggap pembelajaran menyenangkan dan menarik. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi meningkatkan ketertarikan peserta didik dan mempengaruhi sikap peserta didik terhadap pelajaran secara positif. Penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan tiap peserta didik dalam pembelajaran berdiferensiasi akan membuat peserta didik tertarik dengan apa yang sedang dipelajari, memicu rasa ingin tahu peserta didik, dan termotivasi mengerjakan tugas. Peserta didik juga akan terdorong untuk berdiskusi dan berkolaborasi dengan sesama peserta didik maupun dengan pengajarnya. Kelebihan dalam menjalankan pembelajaran berdiferensi selanjutnya akan dijelaskan oleh Lutfi. Terima kasih untuk rekan Ica. Selanjutnya saya Lutfi Mawati akan menjelaskan poin berikutnya yaitu poin K. Peserta didik dapat merelasikan pelajaran dengan kehidupan. Contohnya dalam pelajaran pendidikan keluarga negaraan itu membahas tentang materi Pancasila. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kedua
siswa itu bisa mencontohkan dalam kehidupan nyata saat mereka melakukan piket kelas. Dalam piket kelas, semua siswa harus melaksanakan piket kelas tanpa terkecuali dan tidak ada pembeda di antara mereka. Untuk poin selanjutnya yaitu poin L, peserta didik dapat menghubungkan pelajaran dengan nilai-nilai yang mereka miliki dengan minat mereka, minat peserta didik. Peserta didik menghubungkan pelajaran kesenian misalnya, yaitu seni tari, dengan minat yang mereka miliki. Jadi dengan pelajaran kesenian, khususnya seni tari, mereka belajar teori maupun praktek di dalam kelas maupun nanti sesekali keluar kelas. Mereka merasa senang, mereka merasa happy, mereka merasa bahwa dengan belajar kesenian tari ini mereka bisa mengembangkan bakat mereka ini sesuai dengan minat mereka, sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Selanjutnya untuk poin yang M yaitu peserta didik dapat mengasah self management skill. Jadi self management skill ini itu adalah suatu kemampuan dalam mengontrol diri sendiri untuk mencapai suatu target tertentu. Misalnya ini melalui 2 agenda. Jadi anak atau peserta didik ini mempunyai 2 agenda. Setiap mereka ada tugas atau pekerjaan rumah itu harus ditulis di agenda. Misalnya di hari Senin nanti ada tugas untuk menggambar lapangan sepak bola untuk pelajaran olahraga. Kemudian di hari Selasa ada tugas menggambar denah rumah dari rumah menuju ke sekolah mereka. Jadi dengan adanya agenda mereka belajar untuk mengasah self management skill mereka. Untuk poin selanjutnya yaitu poin N, yaitu tentang self management skill. Sebelumnya, poin M juga menyinggung tentang self management skill, yaitu kemampuan seseorang dengan mengatur diri sendiri untuk mencapai suatu target tertentu. Sebelumnya tadi di poin M kita membahas tentang buku agenda yang dimiliki oleh siswa. Kemudian di poin ini kita bisa membahas dengan misalnya siswa ini ingin menang dalam suatu perlombaan. Jadi usaha-usaha yang dia lakukan untuk menang suatu lomba itu bisa seperti dengan dalam seminggu 2-3 kali dia melakukan latihan, kemudian dia menjaga pola makan agar tetap sehat dan bugar nanti saat pertandingan, kemudian juga dia dengan banyak membaca buku, juga dengan menonton video-video pertandingan lainnya seperti itu. Selanjutnya untuk poin O yaitu meningkatkan prestasi peserta didik. Ini bisa dengan kita menciptakan suasana kelas yang nyaman, yang menyenangkan dengan menjaga kebersihan kelas, menjaga ketertiban anak-anak saat belajar di kelas. Juga bisa dengan memberikan motivasi kepada peserta didik untuk dalam belajar harus yang rajin, kemudian jika ada tugas harus diselesaikan tepat waktu seperti itu. Untuk poin selanjutnya adalah poin P, yaitu peserta didik mampu mendapatkan prestasi yang baik apabila menerima pengajaran yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Misalnya peserta didik ini dia itu lebih cocok dengan gaya belajar visual. Jadi peserta didik itu lebih paham dan lebih mudah memahami pelajaran atau suatu materi itu dengan mengamati video maupun gambar yang diberikan oleh guru. Untuk poin selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang tantangan pembelajaran berdiferensiasi. Tantangan pembelajaran berdiferensiasi sebagai berikut. Yang pertama, persiapan yang memakan waktu. Guru harus dihadapkan dengan berbagai macam perangkat pembelajaran dan juga perangkat evaluasi pembelajaran yang sangat banyak. Sehingga tak jarang guru kurang memiliki waktu persiapan yang cukup dalam menerapkannya. Poin kedua yaitu terbatasnya waktu di kelas. Sudah kita ketahui bahwa kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik di dalam kelas amatlah sangat banyak. Dan pengajar harus mendampingi
dan menangani semua peserta didik dalam aktivitas proses belajar mengajar di kelas. Tantangan pembelajaran berdiferensiasi selanjutnya yaitu guru harus memiliki manajemen skill yang baik. Bukan hanya peserta didik yang harus memiliki manajemen skill yang baik, seperti yang sudah dibahas dalam kelebihan pembelajaran berdiferensiasi. Akan tetapi, guru juga dituntut untuk mengatur dirinya sendiri dan mengidentifikasi langkah-langkah serta strategi yang harus diambil dalam mencapai suatu target tertentu dalam proses pembelajaran. Tantangan berikutnya yaitu kurangnya bahan pembelajaran. Peserta didik diberikan beragam pilihan bahan pembelajaran yang didasarkan pada tingkat kesiapan dan gaya belajar mereka. Artinya, pengajar harus mampu mengumpulkan beragam bahan pembelajaran yang mampu mengakomodasi kebutuhan setiap peserta didik. Tantangan pembelajaran berdiferensiasi yang terakhir yaitu kurangnya pelatihan bagi pengajar mengenai penggunaan pembelajaran berdiferensiasi. Meskipun diferensiasi didasarkan pada banyak teori, ternyata implementasinya masih kurang dimengerti. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi akan menemui hambatan apabila pengajar tidak memiliki pemahaman yang tepat mengenai penerapan atau penggunaan pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini kita bisa lihat dari kasus yang sudah dijelaskan pada tim sebelumnya, yaitu mengenai kasus Pak Darso yang mengajar di kelas 2. Itulah tadi penjelasan tentang kelebihan dalam menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi dan tantangan yang harus dihadapi oleh guru dalam menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Kami kelompok 3 PPG Prajabatan Gelombang 1 2022 mengucapkan terima kasih.